Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu karena engkau memberikan kepada kami seorang ibu, seorang wanita yang mengandung, yang melahirkan, dan menyusui. Seperti seorang ibu kepada anaknya sendiri. Maria melakukan itu pada putranya Yesus. Apa yang Maria berikan kepada Yesus membekas dalam hidup Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami untuk menjadi seperti seorang ibu, seorang wanita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kebanggaan seorang ayah dan ibu adalah kalau anaknya sukses berhasil menjadi orang. Entah itu kaya, entah itu punya posisi, entah punya kedudukan, atau orang yang memiliki jabatan tertentu, atau ayah dan ibu yang anaknya jadi pastor, jadi suster. Itu pasti membahagiakan orang tua. Dan orang lain bisa berseru, berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui anak itu. Karena apa yang terjadi pada sang anak itu berasal dari bapa dan ibu. Kehebatan seorang anak itu karena benih-benihnya ditanam oleh bapa dan ibu. Itulah yang hari ini dalam Injil seorang wanita berseru di hadapan banyak orang yang berkerumun mendengarkan Yesus. Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui anak ini. Begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong dan mendengarkan, sehingga orang tua atau ibu Yesus dan saudara-saudaranya tidak dapat menemui Yesus. Maka ibu itu berteriak. Tetapi anehnya Yesus justru menjawab bukan hanya secara relasi daging, relasi kedarahan, Bapak, Ibu, dan anak. Yesus memberikan pendalaman lebih dalam. Bukan hanya itu, tetapi berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Itulah ibuku, itulah saudara-saudaraku, itulah yang dekat dengan aku. Jadi Yesus memberikan suatu pendalaman, ya, memberikan suatu pencerahan yang lebih dalam. Tidak cukup hanya secara lahiriah, secara fisik, secara biologis. Dan tidak cukup hanya kepada orang tua yang merupakan wakil dari Tuhan di dunia ini. Tapi lebih-lebih kita mendengarkan Tuhan di balik peristiwa itu. Jadi Tuhan berbicara lewat pengalaman-pengalaman manusiawi kita. Pengalaman-pengalaman relasi keluarga kita. Tapi lebih daripada itu, disitulah Tuhan bekerja. Dan disitulah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat orang tua kita. Bagaimana Tuhan bekerja dan membiarkan kejadian-kejadian dalam hidup kita. Karena Tuhan bekerja di sana. Jadi kita bisa melihat di sini adalah bagaimana Tuhan bekerja mendengarkan sabda. Tentu saja yang dimaksudkan bisa saja dalam artian yang kitab suci, yang kita baca setiap hari. Tapi lebih dalam daripada itu, peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami sehari-hari dan Tuhan berbicara lewat peristiwa kehidupan tersebut. Ya, misal contoh, ya, kita seorang anak, ya, yang kemudian seperti Putri Aryani, penyanyi buta yang luar biasa, yang memukau American Got Talent, yang bakat-bakatnya luar biasa dengan bisa bukan hanya nyanyi tapi bisa bermain alat musik, piano, flute, tapi juga bisa menciptakan lagu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kecacatan dalam tanda petik, kedisabilitasnya dia ini ternyata mempunyai, Tuhan bekerja lewat kekurangannya itu menjadi pribadi yang unggul dalam banyak hal. Dan dia punya keyakinan sejak kecil, aku mau menjadi penyanyi, aku mau pergi ke Amerika, aku mau
bermain alat musik. Dan itu anak yang sudah punya determinasi dalam hidupnya. Meskipun dia punya kekurangan dan keterbatasan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mau disampaikan dengan peristiwa orang yang berseru, ibu yang berseru ini? Pertama, kita menghormati Maria yang mengandung Yesus, yang mendidik Yesus, yang memberikan segala-galanya untuk anaknya. Kita bersyukur untuk orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang telah memberikan segala-galanya untuk kita. Bunda Maria telah melakukan yang sama bagi kita. Yang kedua, tentu saja kita harus setia untuk membaca dan merenungkan sabda Allah, mendengarkan sabda Allah, ya. Mendengarkan firman Allah, ya. Lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kita, ya, seperti contoh tadi Putri Aryani, Tuhan bekerja lewat tangan bapaknya yang sungguh luar biasa, yang mengorbankan hidupnya demi masa depan anaknya ini. Ini Tuhan bekerja lewat itu. Nah, karena itulah maka saudaraku terkasih, tentu saja sabda yang kita tahu adalah kitab suci. Ya. Nah, saya baru memberikan contoh kepada para postulan saya bagaimana cara membaca kitab suci. Jadi saya minta mereka membaca 5 kali bacaan Injil, terus berkali-kali mendengarkan. Terus sampai berkali-kali dicoret, ditulisi, ditanyakan, ada kalimat-kalimat yang ditanyakan atau kata-kata yang ditanyakan. Dan ternyata mereka semakin mengerti sabda Allah itu, oh maksudnya begini. Ya. Dan ini sudah mulai seminggu saya minta mereka tidak hanya membaca sekali, tapi berkali-kali diresapkan, direnungkan, dimasukkan dalam hati. Sehingga lama-lama mereka mengerti sabda Allah itu yang kemudian nanti mengubah hidup mereka. Dan itu yang saya senang, mulai senang dengan pembinaan yang seperti itu. Jadi sekali lagi, para saudara, mari kita mulai masuki, meresapkan, merenungkan sabda Allah, ya, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Semoga kita semua semakin kuat dalam pengabdian kita kepada Tuhan, kepada sesama kita. Bersama Bunda Maria, kita tidak cukup hanya mendengar lewat khotbah-khotbah, tapi kita sendiri membaca sabda Allah itu. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua untuk merenungkan sabda yang Tuhan berikan kepada kita dengan setia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa,